Terkait dengan pemeriksaan Ahok oleh Kejagung RI dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina ini juga menuai sorotan dan akan menjadi bahan yang akan kita diskusikan di kesempatan kali ini. Lewat saluran Zoom sudah ada pengamat BUMN Toto Pranoto. Pak Toto, selamat pagi. Ya, boleh di-unmute dulu Pak Toto. Ya, selamat pagi, Reno. Selamat pagi Pak Toto, terima kasih tadi bersama-sama kita sudah menyaksikan bagaimana Basuki Cahayapurnama penuhi panggilan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang akan diperiksa, dimintai keterangannya begitu ya dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Kalau Pak Toto sendiri melihat dipanggilnya Ahok oleh Kejagung dan hadirnya Ahok di Kejagung hari ini, apakah ini menjadi titik terang untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini bisa terbuka secara terang benderang, Pak Toto? Ya, menurut saya ini langkah bagus ya bahwa kemudian Dewan Komisaris Pertamina ya bisa dipanggil oleh Kejaksaan Agung dan kemudian nanti kan mereka mungkin bisa Kejaksaan Agung ya bisa melakukan investigasi sejauh mungkin seberapa jauh sebetulnya pemahaman ya Pak Ahok sebagai Dewan Komisaris Pertamina memahami mengenai konteks bisnis yang ada di anak perusahaan ya di Pertamina Patraniaga ini dan kemudian sebetulnya langkah-langkah apa sih yang sudah pernah dilakukan oleh Dewan Komisaris Pertamina Holding saat itu ya, untuk kemudian bisa melakukan langkah-langkah preventif atau langkah-langkah apapun yang diperlukan supaya kejadian yang saat ini terjadi di Pertamina Patraniaga ini kemudian juga bisa dihindarkan sebetulnya. Jadi saya kira eh, keterangan yang bisa diberikan ini akan memberikan kejelasan yang lebih apa namanya definitif bahwa kemudian apakah Dewan Komisaris mengetahui atau tidak mengetahui atau kalaupun mengetahui sebenarnya langkah-langkah apa yang pernah dilakukan dalam rangka untuk bisa memitigasi kejadian risiko-risiko ini. Jadi saya kira nanti kita harus menunggu dulu bagaimana kemudian keterangan yang sudah diambil oleh pihak Kejaksaan Agung terhadap pemeriksaan Dewan Komisaris Pertamina ini ya. Pak Toto, saya juga tertarik untuk membahas apa yang disampaikan oleh Ahok kepada kami saat wawancara secara eksklusif bahwa dia hanya terbatas, dia dibatasi oleh peran komisaris utama. Kalau saya lihat regulasinya, peran komisaris utama ini kan mengawasi begitu ya. Nah, ketika Pak Ahok mengatakan bahwa dia tidak punya wewenang lebih begitu untuk sampai melakukan tindakan-tindakan yang cukup ekstrim sampai pemecatan dan seterusnya, dari kacamata Pak Toto, benarkah fungsi komisaris utama hanya terbatas sampai di situ saja atau sebenarnya bisa ada hal lain yang bisa dilakukan oleh Pak Ahok pada saat menjabat ya? Ya, sebetulnya kan Dewan Komisaris itu sesuai dengan undang-undang ya dan peraturan Menteri BUMN ya. Sebetulnya memiliki kewenangan penuh dalam rangka mengontrol ya terhadap semua aktivitas yang dikerjakan oleh pihak perusahaan atau pihak anak perusahaan ya. Jadi dalam kasusnya Pertamina ini kan kita harus lihat bahwa struktur organisasi Pertamina itu kan ada holding, ada subholding ya. Jadi Pertamina Patraniaga ini merupakan bagian dari subholdingnya Pertamina. Pak Ahok kan ada di posisinya di holding di sini ya. Nah, jadi dalam posisi sebagai Dewan Komisaris, sebenarnya Pak Ahok bisa meminta kepada jajaran Pertamina Management untuk melaporkan mengenai apa yang terjadi dengan Pertamina konsolidasi, begitu ya. Karena sejak menjadi holding dan subholding, Pertamina itu kan yang holdingnya menjadi bersifat non-operasional. Operasionalnya semuanya ada di subholding ya, termasuk yang di Patraniaga ini ya. Nah, tentunya kan nanti Dewan Komisaris bisa bertanya kepada manajemen Pertamina apa yang terjadi dengan kinerja seluruh anak perusahaan di bawah subholding misalnya begitu ya. Sehingga kemudian kalau kemudian ada hal-hal yang dianggap tanda petik memerlukan penelaahan, memerlukan investigasi lebih dalam, tentu Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk bertanya kepada manajemen apa yang terjadi dengan misalnya case di dalam suatu anak perusahaan. Sehingga kalau kemudian Dewan Komisaris melihat bahwa ada sesuatu yang dianggap tidak wajar, maka merupakan kewenangan Dewan Komisaris sebetulnya untuk melakukan investigasi yang lebih dalam. Oleh karena itu, makanya Dewan Komisaris juga dilengkapi dengan beberapa organ yang penting untuk membantu tugasnya. Di Dewan Komisaris itu kan ada namanya komite audit, ada yang namanya komite pemantau risiko dan lain-lain. Nah, organ-organ ini mestinya afektifkan supaya mereka bisa membantu kerja Dewan Komisaris dengan cukup bagus. Jadi kalau misalnya dinyatakan bahwa kami menjadi kurang kewenangan dan lain-lain sebagai Komisaris Utara, ya menurut saya by undang-undang mestinya mereka memiliki kewenangan penuh ya dalam melakukan kontrol terhadap performance dari seluruh perusahaan maupun anak perusahaan di bawah Pertamina. Mengontrol terhadap perusahaan dan juga anak perusahaan di bawah Pertamina ini apakah sampai ke tingkatan misalkan tidak hanya nasihat atau peringatan saja tapi juga sampai ke pemecatan, Pak? Ya kan namanya Dewan Komisaris itu kan sudah merupakan kepanjangan tangan atau perwakilan dari pemegang saham sebetulnya.
Jadi kalau Oke. konteks pengawasan kemudian Dewan Komisaris merasa bahwa ada sesuatu yang keliru di dalam manajemen, maka pertama tentu Dewan Komisaris harus menegur manajemennya ya, bahwa ada something Hmm. dengan kegiatan di manajemen, kalian harus perbaiki misalnya begitu ya. Tapi kalau kemudian nanti itu juga tidak digubris tanda petik begitu, maka Dewan Komisaris bisa mengusulkan sebetulnya kepada pemegang saham langkah berikutnya. Apakah misalnya termasuk Hmm. langkah penggantian direksi atau yang lain? Kalau dianggap ini sudah membahayakan kepentingan perusahaan dalam jangka panjang sebetulnya. Jadi hak-hak itu sebetulnya dimiliki oleh Dewan Komisaris BUMN, termasuk Pertamina di sini. Hanya sampai mengusulkan saja, Pak. Tidak sampai punya kewenangan yang lebih bahwa dia punya sikap untuk oke, saya berhak untuk memecat atau hanya terbatas sampai di mengusulkan itu tadi saja seperti yang Pak Toto sampaikan. Ya, mekanisme tertingginya tentu bukan di tangan Dewan Komisaris ya. Mekanisme tertinggi tentu Hmm. dalam rapat umum pemegang sahamnya, RUPS-nya. Hmm. Jadi nanti Hmm. Dewan Komisaris bisa mengajukan usulan RUPS misalnya kepada luar biasa, misalnya kepada pihak pemegang saham untuk membahas case yang terjadi dalam perusahaan atau anak perusahaan tadi. Sehingga dengan cara seperti ini nanti mekanisme RUPS lah yang akan menentukan apakah kemudian perlu nggak melakukan penggantian direksi misalnya. Tentu ini komisaris Oke. punya usulan yang apa namanya penting di sini ya. Oke, dan terkait dengan usulan, saya sudah tadi beberapa waktu lalu terkait dengan wawancara kami dengan Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok itu bilang bahwa sudah pernah menuliskan surat dan sampai saat ini Pak Ahok masih menyimpan surat itu, Pak Toto, terkait dengan rekomendasi begitu ya, apa seperti yang Anda sampaikan tadi persis sekali. Nah, ketika surat itu tidak ditindaklanjuti, tidak di follow up begitu, apa missing link di sini? Apa maknanya? Ya, sebetulnya kan pada saat Dewan Komisaris kemudian menuliskan ya rekomendasi kepada pemegang saham, tentu kan juga pemegang saham akan melihat ya apakah ini menjadi Hmm. langkah yang sangat urgent nggak untuk bisa memenuhi apa yang sudah disampaikan oleh pihak Dewan Komisaris ya. Sehingga tinggal di sini nanti kan tentu kita harus mempertanyakan juga sebetulnya kenapa surat dari Dewan Komisaris misalnya ya kalau sudah dibuat Hmm. ini kepada pemegang saham dan kemudian pemegang saham belum melakukan langkah-langkah lainnya untuk memfollow up apa yang diusulkan oleh Dewan Komisaris. Nah, saya kira ini perlu dipertajam juga kenapa kemudian pihak pemegang saham tidak melakukan langkah apapun terkait dengan corporate action untuk kemudian melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Nah, jadi dalam konteks ini ya mungkin banyak hal juga ya harus dipertimbangkan begitu ya. Apakah satu pertama misalnya pemegang saham atau holding Pertamina merasa atau pemegang saham dari Pertamina merasa bahwa hal-hal semacam ini masih bisa ditolerir misalnya begitu ya. Atau kedua juga mungkin ada hal-hal lain yang dianggap masih belum terlalu jelas sehingga mungkin langkah untuk sampai menuju ke RUPS membahas soal ini misalnya kemudian belum bisa dilakukan. Nah, jadi saya kira kita harus menunggu juga ya kemudian dari pihak pemegang saham kenapa kemudian hal yang sudah diusulkan oleh Dewan Komisaris kemudian tidak ditindaklanjuti ya. Ya, Pak Toto, tindakan korupsi ini di Pertamina bukan hanya kali ini saja. Sebelumnya yang paling dekat adalah terkait dengan kasus LNG begitu ya, yang ditangani oleh KPK. Nah, eh, ini seakan terkesan Pertamina itu seperti lahan yang sangat basah dan ini juga diamini oleh Pak Ahok ketika kami wawancara. Pak Toto, dengan eh, munculnya peristiwa yang saat ini diselidiki tengah disidik oleh pihak Kejagung RI, kemudian sebelumnya ada kasus yang ditangani oleh KPK. Bisakah sebetulnya Pertamina ini atau BUMN lainnya begitu bisa betul-betul clear gitu, clean dari tindakan pidana? Ya, sebetulnya kan mekanisme pengawasan di BUMN itu sudah cukup berlapis-lapis ya. Diatur oleh undang-undang, diatur oleh peraturan Menteri BUMN, dan lain-lain ya. Jadi mekanisme internalnya saja mereka. Misalnya mereka juga punya beberapa unit yang memang bertugas untuk melihat apakah kontrol terhadap perusahaan bisa berjalan dengan baik atau tidak. Begitu ya. Hmm. Mekanisme three lines of defense-nya juga misalnya sudah ditetapkan ya. Mulai dari pemilik resikonya, usernya, kemudian pengawasnya, kemudian juga pihak internal audit semuanya dijalankan. Juga kan mereka diaudit juga oleh pihak eksternal audit ya. Mereka juga Hmm. auditnya bahkan oleh para akuntan kategori Big Four misalnya ya, mengaudit mereka. Jadi kalau kemudian masih terjadi dalam case Pertamina beberapa hal soal-soal terkait dengan korupsi ini memang menurut saya amat sangat disayangkan ya. Artinya ini kan satu, berarti mekanisme internal kontrol di mereka tidak berjalan dengan baik begitu ya. Kedua juga eksternal kontrol yang dilakukan ya oleh pihak-pihak auditor misalnya, oleh KAP oleh BPK juga. Berarti kan ada sesuatu yang tidak bisa ditemukan begitu ya. Nah, kalau Hmm. tidak bisa ditemukan itu sebetulnya apakah satu, data yang diberikan oleh pihak manajemennya menjadi tidak valid sehingga tidak bisa ditemukan oleh pihak eksternal auditor, atau kedua juga quality dari eksternal auditor seperti apa nih ya.
kalau mereka melakukan misalnya dalam case yang sekarang terjadi, tentu kan mereka bisa melakukan penelaahan, melakukan benchmark, apakah harga yang dibeli minyak mentah oleh Pertamina itu setara dengan harga market, lebih mahal atau gimana begitu ya? Kan mereka bisa aja lakukan benchmarking sebetulnya. Tapi kemudian kan ini nggak kelihatan, misalnya dalam laporan auditnya untuk tahun 2023 misalnya, atau tahun 2022 begitu ya, di kasusnya Mhm. Petraniaga ini. Nah, jadi menurut saya itu juga perlu ditanyakan kualitas dari KAP yang melakukan audit ini seperti apa sebetulnya. Dan kedepannya menurut saya juga perlu ada mekanisme yang lebih kuat begitu ya. Kan laporan ini berjenjang begitu ya. Dilakukan Hmm. dari anak perusahaan kepada induk perusahaan juga kemudian melaporkan kepada pihak otoritas, kepada pihak Kementerian BUMN dan lain-lain. Jadi bagaimana kemudian fungsi ya para apa namanya pihak yang mengawasi itu bisa menjadi jauh lebih kuat begitu ya, bukan cuma sekedar pemeriksaan rutin saja, tapi juga pemeriksaan yang sifatnya lebih fundamental untuk melihat apakah terjadi sesuatu yang keliru nggak dengan laporan yang dibuat oleh pihak BUMN tadi untuk mencegah lebih Hmm. banyak tanda petik ya kasus-kasus penyelewengan seperti ini. Pemeriksaan yang lebih fundamental yang Anda maksud seperti apa, Pak Toto? Ya, pemeriksaan audit itu kan bukan cuma audit operasional ya, juga ada Hmm. finansial saja begitu ya. Kan juga ada audit operasional dan lain-lain begitu ya. Jadi menurut Hmm. saya pihak pemeriksa ya bukan hanya diandalkan kepada pemeriksa eksternal lewat mekanisme kantor akuntan publik, BPK atau lain, tapi juga menurut saya pihak di sisi Kementerian BUMN yang melakukan kontrol atas Pertamina sebagai salah satu BUMN besar juga bisa melihat dengan lebih detail karena laporan ya Pertamina misalnya itu kan ada laporan yang sangat reguler, ada laporan bulanan, laporan 3 bulanan, laporan semesteran dan lain-lain ya. Sehingga kalau Hmm. terjadi misalnya sesuatu penyimpangan dan lain-lain, kan mestinya mereka bisa lebih detect lebih awal ya. Jadi maksudnya early warning system yang harus dibangun begitu ya di pihak para Nah, pemerintah itu supaya itu kemudian bisa lebih jalan begitu. saya tertarik untuk membahas ini lebih lanjut. Ketika Anda mengatakan harus bisa laporan yang Pertamina keluarkan ini adalah laporan bulanan, trimester, semester, dan seterusnya, ini kan outputnya, Pak, bahwa praktik atau dugaan-dugaan itu kan sudah terjadi ketika laporan itu dibuat. Nah, ketika untuk meminimalkan sebelum atau praktik itu jangan sampai terjadi, bagaimana tadi Anda katakan early warning bisa terdeteksi dengan baik sebelum itu terjadi? Misalkan terkait dengan yang saat ini sedang didalami ya oleh pihak Kejagung adalah diduga RON 88 90 dicampur dioplos dengan RON 92. Nah, ini gimana mendeteksinya, mengawasinya dan seterusnya? Karena ini juga yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama kalau Komut harus sampai turun tangan mengawasi hal yang beginian, ini akan menjadi apa ya? Hal-hal yang dalam tanda kutip lucu juga. Komut harus turun sampai ke tingkatannya sampai seperti itu. Alat seperti apa yang seharusnya diciptakan untuk early warning detection tadi? Ya, sebetulnya kan beberapa hal bisa dibuat ya. Sekarang kan udah zaman teknologi cukup canggih lah begitu ya. Jadi belum Hmm. bukan sekedar mengandalkan kepada audit finansial saja, tapi juga kepada audit operasionalnya sebetulnya kan. Dan Hmm. kemudian audit operasional itu kan karena ruang lingkup kerja Pertamina juga sangat, sangat sedemikian luas, saya kira kan nggak mungkin juga dibuat secara manual begitu ya. Jadi yang lebih penting Hmm. menurut saya adalah membuat suatu sistem, membuat semacam dashboard begitu ya, sehingga kita Hmm. bisa melihat operasional Pertamina itu dengan langsung real time online. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan begitu loh. Sehingga nanti Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris juga kan nggak mungkin juga dia harus mondar-mandir ke seluruh anak perusahaan yang jumlahnya ratusan di bawah Pertamina ya. Tapi Hmm. kalau sistem ada dashboard yang bisa dibuat untuk memonitor semuanya dengan cepat, saya kira ini adalah fungsi yang bisa dikerjakan. Saya kira dengan bantuan teknologi dan lainnya ini bukan merupakan hal yang sulit begitu sebetulnya ya. Dan karena itu menurut Hmm. saya kalau ini mau langkah mau diperbaiki ke depan, maka dashboard-dashboard pengawasan ya yang berbasis kepada semua data-data yang sifatnya digital dengan bantuan AI dan lain-lain itu bisa dibuat sebetulnya untuk memudahkan bagaimana kerja ya di bawah Dewan Komisaris bisa kemudian mengontrol baik segi aspek finansial, aspek operasional dan lain-lain di bawah grup Pertamina yang besar ini sehingga mereka bisa melakukan pengawasan dengan lebih efektif sebetulnya. Oke, itu adalah controlling kinerja, Pak Toto. Terakhir, bagaimana salah satu hal lain juga yang bisa dilakukan untuk mengontrol adalah, mungkin menurut saya, correct me if I'm wrong, Pak Toto, yang bisa dilakukan adalah dengan memilih, menyeleksi dan memilih orang yang tepat untuk berada di posisi tertentu. Nah, apa yang menjadi pesan Anda kepada Pertamina, kepada pihak dalam hal ini mungkin Kementerian BUMN ya, terkait dengan hal ini, Pak Toto? Ya, saya kira kalau mekanisme secara umum di Kementerian BUMN udah relatif cukup baik ya bahwa seseorang Hmm. yang ditunjuk menjadi direksi BUMN itu biasanya mereka harus mengikuti proses yang disebut dengan fit and proper test begitu ya. Hmm.
uji kepatutan dan kelayakan. Jadi kalau kemudian calon-calon yang masuk untuk duduk menjadi board of directors di Pertamina sudah lulus dalam proses ini, sebetulnya kita anggap bahwa parameter yang dipakai dalam fit and proper test sudah cukup baik untuk memastikan bahwa ini adalah kandidat terbaik ya untuk bisa duduk di Pertamina. Nah, tapi kemudian kalau masih terjadi penyelewengan dan lain-lain, tentu kita harus lihat mekanisme lain ya. Kenapa kemudian tata kelolanya tidak berjalan dengan baik. Tapi kalau rekrutmen saya kira sudah lewat mekanisme fit and proper test. Nah, yang kurang menurut saya ke depan adalah juga supaya kualitas ya dari Dewan Komisaris juga diperbaiki. Bahwa kemudian yang saya tahu bahwa untuk menjadi Dewan Komisaris tidak seluruhnya kemudian mereka harus melewati mekanisme fit and proper test seperti pada saat kemudian Kementerian BUMN akan menempatkan orang-orang sebagai board of directors ya. Jadi kalau treatmentnya sama, kita juga tentu akan bisa mendapatkan quality Dewan Komisaris yang lebih baik begitu ya. Karena kemudian kita tahu bahwa mereka juga sudah melewati proses fit and proper test tadi. Oke, Pak Toto Pranoto, pengamat BUMN, terima kasih sudah bergabung dan juga berdiskusi bersama dengan kami di Breaking News Liputan 6 SCTV terkait dengan pemanggilan Basuki Cahayapurnama oleh Kejagung RI pada hari ini. Terima kasih, Pak Toto. Dan saudara, itulah tadi adalah akhir dari Breaking News Liputan 6 SCTV terkait dengan pemanggilan Ahok oleh Kejagung RI dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Ahok di sini datang sebagai saksi statusnya karena memang periode terjadi dugaan korupsi ini terjadi di tahun 2018 sampai dengan 2023 dan pada saat itu komisaris utamanya adalah Basuki Cahayapurnama. Kita akan terus nantikan bagaimana perkembangannya usai diperiksa nanti apakah Ahok akan menyampaikan keterangan, apakah juga ada keterangan pers yang diberikan oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kita nantikan bersama. Saya Reno Reksa pamit. Salam SCTV.